Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah lana wa lakum futuhal arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa azwajihi وذريته وأهل بيته رضي الله عنهم ولمشايخنا خصوصا المصنفين المخلصين الشيخ إبراهيم الباجري وخصوصا شيخنا شيخنا وأمير البنتن وخير شيخنا كي هاجي وخصوصا شيخنا كي هاجي محمد إبراهيم غفر لهم ذنوبهم ونفعنا بهم وبعلومهم آمين. شهادة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إني نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشى. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فتاه يا عليم. La haula wa la quwwata illa billah. A'udhu nyelindung abdi billahi kalawan Gusti Allah minasyaitani tina gangguan syaitan ar-rajimi anu dirajam. Bismillahi kalawan nyebat dengan Allah sifatna Allah ar-Rahmani anu maparinan pirang-pirang nikmat ageng sareng alit di dunia sareng di akhirat. Sifatna Allah ar-Rahimi tur anu maparinan niap-niapna nikmat ka abdina mukmin di akhirat wungkul. Kemarin sampai fayajibu fi haqqi ta'ala ya. Silakan yang punya kitabnya. Kitab Tijan. Kitab tipis ya. Nah, ini. Di fayajibu fi haqqi ta'ala halaman 3. Ini buka saja ya. Apa cuman bacain. Kalian menyimak. Nah, kita amalkan bareng-bareng ya. Fa yajibu qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi illa an qala fi darin fa yajibu maka wajib fi dina haqqihi ta'ala haqqana Allah ta'ala al-wujudu sifat wujud. Wajib di dia wajib akli. Wajib akli, wajib secara akal kita mengiktikadkan bahwa Allah itu ada. Apa buktinya? Adanya alam semesta. Nah, simple. Adanya alam semesta. Mustahil ini terjadi dengan sendirinya. Ada teori non otomatik. Jadi segala sesuatu itu tidak terjadi dengan sendirinya, otomatis. Kemudian dia hilang dan kemudian dia ada. Nah, mesti ada yang mengadakan. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla, Tuhan. Jadi dalam kitab Tijan tidak disertakan dengan dalil Quran dulu, tapi dengan dalil akal dulu di sifat wujud itu. Nah, maka terbantah akidah safsatoh atau akidah-akidah ateis. Orang-orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, mereka tidak punya aturan, mereka tidak punya hukum, tidak punya pembatas, bebas sekali hidupnya. Mereka orang-orang ateis, tidak mempercayai adanya Tuhan. Mereka sempat berpikir Tuhan itu tidak ada. Kalau ada, mana buktinya? Dan mana bentuknya seperti apa? Di mana? Bagaimana? Nah, seperti itu. Kaifa? Aina? Di mana? Nah, kaifa bagaimana bentuk Allah, bentuk Tuhan itu.
Jadi sifat wujud dikenalkan tidak dengan lafaz Allah dulu, tapi dengan Tuhan dulu. Kita berbicara, berdialog atau berdebat atau bermujadalah dengan siapa? Dengan orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, maka kedepankan dalil akliyat, dalil akal dulu. Artinya bagaimana? Kalau ada orang yang berkata Tuhan itu tidak ada karena tidak kelihatan. Nah, setiap mana kalau misalkan ada, buktinya di mana? Nah, dibantah dengan sifat wujudnya Allah Ta'ala. Nah, kita jawab, tidak semua yang tidak kelihatan itu ada, tidak ada. Contohnya angin. Angin itu tidak ada kalau tidak kelihatan tapi ada. Benar nggak? Angin. Apalagi bunyi, suara. Dia tidak bisa ditangkap dengan mata tapi ditangkap dengan telinga. Ada lagi rasa. Asin, manis, pahit, dia dengan lidah. Tidak bisa dilihat dengan mata. Tidak bisa terdengar oleh telinga. Ada lagi wangi, bau. Oh, itu dia. Ditemukan oleh hidung. Tidak terlihat oleh mata. Ada kisah masyhur tuh. Ada seorang mahasiswa dan ada beberapa mahasiswa dan dosen. Dosen berkata, Tuhan itu tidak ada. Kalau ada, mana buktinya? Seperti apa bentuknya? Di mana dia sekarang? Nah, gitu. Kalau misalkan tidak ada, tidak terlihat, berarti Tuhan memang tidak ada. Gitu. Mahasiswa seorang mahasiswa angkat tangan, wahai dosen, wahai prof, profesor ini tidak punya pikiran. Tidak punya pikiran. Iya, tidak punya akal alias gila. Saya normal. Saya punya akal. Coba, kalau profesor punya akal, coba tunjukkan di mana akal profesor. Kalau profesor punya pikiran, coba tunjukkan di mana pikiran profesor. Buka kepalanya, ada nggak pikiran? Nggak ada, ada juga otak. Nah, coba. Berarti otak profesor ini nggak punya pikiran. Otaknya ada, nggak punya pikiran. Wah, saya punya pikiran. Nah, itu dia. Baru bengong tuh. Tidak setiap yang tidak ada, yang tidak terlihat itu tidak ada. Ada yang tidak terlihat tapi ada. Contoh angin. Ada yang tidak terlihat tapi ada. Contoh suara. Coba. Tutup matanya, suara. Ada nggak suara? Ada suara. Nah, seperti itu. Ada yang tidak terlihat tapi ada. Contoh wangi. Iya, ketahuan sama hidung. Ini kentut, siapa yang kentut ini? Siapa yang pakai kastur ini? Siapa yang pakai ja'faron ini? Siapa yang pakai misik ini? Nah, wangi sekali ini. Wangi melati ini, seperti itu. Itu bisa ditemukan oleh hidung. Nah, itu yang disebut dengan hissi. Awasnya hissi atau panca indera. Ada yang bisa ditemukan dengan mata, mata segala bentuk yang terlihat. Dan mata kita ini terbatas. Kita tidak bisa melihat dari jauh. Dari dekat nggak bisa. Harus pas, begitu. Nah, tapi Allah tidak seperti itu kan? Allah Maha menatap yang zahir, yang batin, yang kecil, yang besar, yang jauh, yang dekat, yang telah lalu, yang akan datang, yang sekarang. Itu Allah melihat, ditatap langsung. Nah, itu nanti sifat basar. Jadi tidak setiap yang tidak ada, yang tidak terlihat itu tidak ada. Nah, contoh yang terlihat oleh mata, semuanya kelihatan. Ada sepeda, ada bunga, ada kelihatan tuh oleh mata. Ada yang tidak terlihat mata tapi ada, tidak terlihat mata tapi ada. Contohnya suara. Ada yang suara burung, ada. Oh iya, ini suara siapa itu yang datang? Nggak ketahuan. Ada yang tidak terlihat oleh mata tapi ada, tapi ketemukan oleh hidung tadi. Penciuman wangi, nah gitu. Ada yang tidak terlihat oleh mata tapi terasa. Ini asin ini. Asin manis nih. Nggak tahu, cobain aja. Sebuka puasa tuh. Agak-agak gurih sedikit, ketahuan sama lidah. Ada yang tidak terlihat oleh mata tapi ada. Halus, kasar, panas, dingin. Itu panas nggak happy call? Itu panci itu panas nggak? Kalau tadi baru masak, enggak kayaknya. Coba deh pegang. Ih panas. Nah, ketahuan sama
sama telapak tangan kan. Nah, seperti itu. Jadi ada. Nah, untuk mencari Tuhan, untuk apa namanya membuktikan ada Tuhan, kita butuh akal yang sehat. Maka akli, tamyiz itu diperlukan dalam syariat ya. Artinya bagaimana? Akal yang kita gunakan, nah kita digunakan untuk berpikir, bertafakur. Ada nggak Tuhan? Seperti apa namanya? Ketika kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Datang pada teman-temannya menyembah bintang. Wah, ini bintang. Tunggunya bintang, dilihat bintang. Sampai pagi bintang hilang. Inna uhibbu ila minal afilin. Saya tidak suka dengan Tuhan yang terbatas. Masa jam segini itu bintangnya tidak ada, Tuhannya tidak ada. Nanti siapa yang ngurus? Oh, mungkin bulan. Wah, teman-temannya yang 5 bulan nunggu. Inilah uhibbu minal afilin. Sama, bulan juga pas begitu pagi hilang. Lihat matahari, wah, hadar ini Tuhan, ada akbar, ini besar. Tungguin. Taunya matahari terbenam juga. Nah, jadi tidak ada apa namanya Tuhan, dia tidak suka Tuhan yang terbatas. Nah, gitu. Dia butuh Tuhan yang menatap, memantau, mengurus 24 jam siang dan malam. Kalau malam ada, siang juga ada, dari dulu dan sekarang dan akan datang, bahkan nanti kehidupan yang akan nanti. Dia Allah. Nah, seperti itu. Apa namanya tauhid ini penting sekali. Yang paling pertama kali harus kita yakini bahwa Allah itu ada. Kita butuh akal yang disebut dengan akal ghorizi. Ingat, akal ghorizi. Akal terbagi dua. Yang satu akal tabi'i, yang kedua akal ghorizi. Akal tabi'i itu akal hewan, akal satu. Akal hewan bagaimana? Dia tahu kapan waktunya makan, kapan waktunya dia kalau udah lelah mungkin tidur. Dia tahu apa namanya, mana lawan jenisnya, betinanya. Dia juga tahu kalau ada dalam bahaya. Bagaimana kalau misalkan kita tangkap burung, mereka terbang kan? Nah, dia punya otak, punya akal gitu. Ada burung lagi makan matukin beras di sana. Kita mau tangkap kan, terbang kan? Oh, berarti burung ini punya akal. Bahwa ada manusia yang deketin dia pasti ditangkap, yang mau nangkap. Jadi terbang. Seperti itu. Itu disebut dengan akal tabi'i. Ada akal ghorizi. Akal ghorizi ini akal untuk sampai kita kepada Allah. Akal untuk mentafakuri adanya Allah. Dilihat-lihat siapa yang ngatur bintang-bintang ini. Nggak ada lagi hilang. Lihat lagi matahari, siapa yang menggerakkan matahari di orbitnya itu. Gitu. Nah, sampai berpikir bumi yang mengelilingi matahari atau matahari yang mengelilingi bumi itu manzilahnya, bingung. Nah itu mama nggak serahkan ke ahlina astronomi, para kosmolog ya, soknya dilihat. Kita tinggal mengimani bahwa Allah menetapkan ini semua, mengatur. Dan suatu hari nanti matahari tidak ada, terbenam dan tidak muncul lagi. Mulai manusia panik itu. 40 harian lamanya. Ditunggu-tunggu orang yang tahu apa matahari tidak ada ini siapa? Mereka ahli-ahli salat malam atau tahajud. Tungguin ya. Kok lama ya ke subuhnya? Enggak ada azan. Dilihat sudah jam 6, oh mungkin jamnya rusak. Dah salat lagi. Zikir lagi, baca Quran lagi, lihat lagi. Ini kok belum azan subuh juga? Karena dilihatnya itu azan subuh itu pas terbit fajar kan. Terbit fajar, nah itu subuh. Fajar ada dua, fajar fighrib, ada fajar sodik. Fajar sodik, cahayanya menyebar di ufuk timur. Tunggu, dilihat jam dinding sudah jam 8. Belum datang juga matahari ini. Sholat lagi terus. Sampai lelah. Dilihat sudah jam 11, tidak ada matahari yang keluar. Mungkin jamnya rusak, tanya ke tetangga, sama. Dan 11 ini, wah, hanya orang-orang tersadar, oh matahari tidak muncul lagi, bayangkan. Larilah ke masjid-masjid, takbir dibacakan, seperti malam lebaran. Oh, saking takutnya nih, tunggu, ada sebagian riwayat menyebutkan 40 hari itu lamanya, gelap.
Muncullah matahari di mana? Sebelah barat. Nah, keluar dari barat matahari, bukan dari yang biasanya. Ini kayak terbalik si putarannya itu. Muncul dari barat, keluar. Nah, barat sampai tengah, balik lagi ke bawah. Itulah kiamat. Awal mula kiamat. Matahari terbit dari barat. Nah, gitu. Masa itu, kata para ulama, manusia sudah menghalalkan zina. Orang yang berzina itu di jalan-jalan. Sampai orang yang mau lewat tuh, ayo seminggu sedikit tuh, nggak ada jalan ini. Zina pinggir jalan. Seperti itu. Nah, sekarang sudah mulai di luar negeri ya. Alhamdulillah di kita jangan sampai. Nah, matahari itu yang menggerakkan siapa? Allah. Yang mengadakan siapa? Allah. Yang mengaturnya siapa? Allah. Yang mengurusnya siapa? Allah. Nah, maka yakinlah ada Tuhan yang mengatur ini semua. Tidak mungkin alam raya ini ada tanpa ada yang mengadakan. Simple. Maka paling wadidduhu al-adamu, dengan lawan yang sifat wujudnya itu al-adamu, tidak ada. Kata Nabi Allah. Nah, yang masuk dalam wujud yang berlawanan dengan sifat wujud didnya, maksudnya did apa? Wujud aridi itu masuk did juga. Did itu apa namanya? Perlawanan daripada sifat wujud, yaitu al-adam. Adam di sini bisa wujud aridi wujud anyar, wujud baru. Adanya itu apa namanya? Ada permulaan. Contoh, kita tahu bulan? Tahu bulan? Bulan ada nggak? Ada kan? Karena terlihat malam. Bulan itu ada, tapi dia pernah tidak ada dulu. Tidak ada, kemudian Allah adakan. Itu disebut dengan wujud aridi. Ada wujud idhafi. Wujud idhafi itu ada, tapi dia bersandar. Sandar kepada apa? Sesuatu. Ada siang, karena ada malam. Coba kalau misalkan nggak ada malam, siang terus. Ada sebutan malam nggak? Nggak ada. Nah, itu wujud idhafi namanya. Ada nanti wujud hissi. Wujud hissi tadi yang terlihat oleh panca indera, yang terasa oleh jari tangan, ujung tangan, itu ada juga. Misalkan ada nggak panas ada, kelihatan. Ada nggak wangi, ada nggak suara, ada. Jadi tidak terdapat oleh mata tapi oleh hissi, panca indera. Manusia menemukan itu. Ada wujud akli, tapi hawadis itu baru. Wujud akal. Nah, ada nggak apa namanya? Dipikir-pikir ada ya, bintang, bulan, bintang, galaksi, atau apa namanya, yang seperti bunga mawar itu di alam raya, gugusan bintang atau paling segala macam, itu apa namanya, pasti ada permulaannya dan ada yang mengadakannya, dari wujud akli dan sebagainya, yang berlawanan dengan sifat wujud. Berarti Allah itu ada. Apa dalilnya? Apa cirinya? Apa buktinya? Maka dijawab di kitab Tijan, wad-dalilu 'ala dzalika wujudu hadhil makhluqati. Dalil karena itu perkara wujudu hadhil makhluqati, adanya alam raya ini, adanya ciptaan-ciptaan Allah. Simple. Jadi tidak apa namanya, kita tidak bingung-bingung, tidak susah. Aduh, bagaimana ya Allah bentuknya seperti apa ya? Dibayang-bayang. Nah, maka ada apa namanya istilah tafakkuru fi dzatillah, tafakkuru fi khalqillah, wala tatafakkaru fi dzatillah. Tafakkur pada ciptaan-ciptaan Allah, jangan sekali-kali tafakkur pada zat Allah. Bahaya. Kita merenungkan, melamun-lamun bagaimana wujud Allah, bentuknya seperti apa, bahaya. Nanti ujung-ujungnya sesat. Nah, yang paling simpel untuk membuktikan adanya Allah, cukup bayangkan, lihat, dan tafakuri apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat burung-burung, dia terbang seimbang, bernyanyi, berteriak-teriak di atas awan, di atas udara. Coba. Nah, mereka tahu kapan waktunya makan, tahu adanya bahaya. Itu otaknya sebesar apa? Kecil sekali. Ada semut juga sama. Semut dikasih air, lari dia. Dikasih apa namanya, dia tahu mana ini gula, mana ini obat yang pahit, mana ini yang kotor, mana ini cairan, mana ini yang panas, tahu dia.
Itu semut bisa membedakan apa namanya benda-benda tersebut yang berbahaya buat dia. Ya, coba otak semut sebesar apa? Kecil sekali kan? Sehingga bisa merasakan akalnya itu ada gitu. Akal tobi'i maksudnya. Maka apa namanya, Maha Suci Allah yang menciptakan itu semua. Ajaib semuanya. Coba robot belum ada yang seperti itu. Ada apa namanya partikel nano sekarang yang di Taiwan tuh yang masuk dalam tubuh kemudian mengendalikan sifat, nah seperti itu. Allah alamnya tetap ciptaan Allah apa namanya sempurna sebentuk itu ya. Kemudian bertanya lagi, kalau Allah itu ada, kalau Tuhan itu ada, dari kapan adanya? Apakah apa namanya agama dulu atau orang dulu adanya, terus baru dikasih tahu bahwa apa namanya adanya Allah, atau Allah ada dulu, baru adanya alam raya dan manusia? Maka dijawab dengan sifat qidam. Wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-qidamu, wajib karena dina hakna Allah Ta'ala al-qidam, sifat qidam. Wa ma'nahu, makna daripada sifat qidam, annahu la awwala lahu ta'ala. Maknanya Allah tidak ada awal untuk Allah. Kalau ada yang bertanya, tadi, ada enggak Tuhan itu? Ada. Buktinya adanya alam raya ini. Oh ya, kalau ada berarti dari kapan adanya? Kapan lahirnya? Tanggal lahirnya tanggal berapa? Apakah bumi dulu ada tuh? Maka jawab dengan sifat qidam. Allah la awwala lahu. Huwal awwal wal akhiru, yang paling awal, yang tidak ada awalan dan tidak ada akhiran. La awwala lahu. Tidak ada awalan untuk Allah. Wa lidul hudutsu, jeung lawan sifat qidam eta hudus. Hudus itu baru. Jadi setiap di luar Allah semuanya baru. Di luar Allah yang ada ini diadakan, diadakan oleh siapa? Oleh yang Maha Ada. Yang tidak ada permulaan tadi. Siapa dia? Allah. Simpel ya. Ada enggak matahari? Kapan adanya? Dulu. Nah gitu. Ada enggak langit? Ada. Bumi ada enggak? Ada bumi. Pernah enggak ada dulu enggak? Pernah enggak ada dulu. Allah ciptakan fi sittati ayyam, dalam 6 masa diciptakan langit dan bumi 7 lapis, bumi 7 lapis. Kenapa fis samawati wal ardi enggak? Wal ardi enggak bentuknya enggak jamak. Kalau langit fis samawati enggak fis samai. Kalau samai dia satu, kalau samawati langit-langit. Langit itu 7 lapis. Samawati berlapis-lapis, lapis pertama, lapis kedua, terus beda-beda. Tapi kalau bumi, nggak arodi, tapi ardi, cuma satu sebutnya, tapi 7 lapis juga, satu jenis ke bawah. Nah gitu. Beda-beda mungkin ada bauksit, ada timah, timbal, ada apa namanya gas bumi, ada semacam. Itu campur-campurannya, simpelnya. Wadiduhu al-hudutsu, lawan daripada sifat qidam apa itu? Al-huduts. Huduts itu baru. Di luar Allah baru. Di luar Allah makhluk. Nah, cuma la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Nafikan di dalam hati itu semua perkara di luar Allah. Illallah. Di luar Allah, selain Allah, makhluk semuanya. Nah, seperti itu, simpel. La ilaha illallah. Nah, sahabat berkumpul dan bertanya di sana apa namanya? Kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kalian. Dicas terus iman kalian kalau bisa, supaya kuat terus, supaya di atas terus. Jaddidu imanakum, perkuat iman kalian, perbaharui terus iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman supaya iman kami naik terus? Kata Nabi, aktsiru, banyak oleh kalian biqauli la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah, banyakin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka ini dipakai oleh orang-orang thariqah untuk sampai ke makam itu. Orang-orang yang dekat dengan Allah banyak baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tambah itu. Sebarkan ke seluruh alam, sebarkan kepada manusia, katakan kepada mereka la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain
Allah. Nanti iman tambah. Banyak-banyak zikir la ilaha illallah, tambah iman. Nah, gitu. Kalau kita lagi lagi malas ibadah, lagi aduh suntuk, putus asa, kayaknya udah bunuh diri aja. Nah, ingat-ingat ada Allah. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dan diibadahi selain Allah. Simpel seperti itu. Jadi kalau lagi ngedown, lagi malas, lagi ngapain? La ilaha illallah. Semua di luar Allah nafikan, la nafi isbat, lam. La ilaha, tidak ada Tuhan. Di luar Allah kita termasuk alam raya, siapapun, raja-raja, presiden, pemimpin-pemimpin dan sebagainya, semuanya dinafikan dalam hati. Illallah, kecuali Allah. Hanya Allah saja yang ada. Itu dengan la nafi isbat, la ilaha illallah. Apa cirinya kalau Allah terdahulu? Dalilnya. Kalau misalkan Allah itu ada, tadi disebutkan wujudnya. Ada nggak Tuhan? Ada. Buktinya? Nih, adanya alam raya ini. Oh iya. Loh, kalau ada, dari kapan ini adanya? Jawab oleh kita, Allahu la awwala lahu. Tidak ada perawalan, ada permulaan untuk Allah. Tuhan kami tidak ada, Tuhan kita itu tidak ada awalnya, tidak ada lahirnya. Dia ada yang hakiki. Adanya itu bukan ada dilahirkan atau disebut-sebut ada oleh manusia yang baru ada. Bahkan dia yang mengadakan. Apa cirinya? Apa buktinya? Wadalilu ala dzalika annahu law kana hadithan. Dan dari karena itu perkara law kana hadithan, kalau saja sungguhnya Allah Ta'ala kalau saja baru, lah taja ila muhdatsin, pasti butuh pada yang baru. Artinya gimana? Lah taja ila muhdatsin, butuh kepada yang mengadakan. Wahum muhalun, dan perkara tersebut muhal, mustahil. Kalau misalkan Allah itu baru, pasti ada yang menciptakan Allah nanti. Kalau ada yang menciptakan Allah, yang pencipta Allahnya itu, pasti ada yang menciptakan Allah lagi terus. Misal gini, Tuhan pertama diciptakan oleh Tuhan kedua. Ada bapaknya Tuhan. Ada Tuhan yang menciptakan Tuhan yang sekarang ada. Kalau misalkan ada yang menciptakan Tuhan, berarti yang Tuhan yang itu pun ada nanti yang menciptakan lagi. Menciptakan lagi terus di atas terus. Itu disebut dengan tasalsul, terus-terusan. Ada yang paling unik. Tuhan A ini diciptakan oleh Tuhan B. Tuhan B ini diciptakan oleh Tuhan C. Tuhan C malah diciptakan oleh Tuhan A. Terus muter di sana. Ada yang berpahaman seperti itu. Tuhan itu ada nggak? Ada. Kalau ada, dia siapa yang yang menciptakan? Atau kapan adanya? Diciptakan oleh siapa? Oh iya, dia diciptakan oleh Tuhan yang sebelumnya. Dengan cara apalah, membelah diri atau apa. Ciptakan jadi lagi terus ke atas. Siapa yang menciptakannya, diciptakan terus ke atas. Bingung, tidak ada ujungnya. Tapi kalau dengan dalil seperti ini, kalau ada Tuhan yang menciptakan, atau misalkan Allah itu adanya baru, maka pasti ada butuh untuk yang menciptakannya. Paham nggak kira? Kalau Tuhan itu baru, Tuhan itu ada permulaannya, maka pasti ada yang melahirkannya. Katakan lam yalid walam yulad. Maka Tuhan lam yalid walam yulad, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Cukup. Itu di surat Al-Ikhlas, itu surat bobot dengan bobot tinggi. Baca 3 kali. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali itu sama dengan satu Quran dibaca itu. Pahalanya saking bobotnya besar gitu. Dan di sana mengandung tauhid yang kuat. Orang-orang kafir Quraisy bertanya apa? Dijawab oleh Nabi, qul huwallahu ahad. Katakan, bagaimana Tuhanmu itu ya Muhammad? Dijawablah, qul, katakan Muhammad pada mereka, Allahu ahad, Tuhannya satu. Tuhan kita itu satu. Pencipta tidak ada lain, tidak ada Tuhan di bumi, tidak ada Tuhan di langit, semuanya. Langit bumi dikuasai oleh Allah. Tuhan yang satu tadi, Allahu ahad, Allahus samad.
semuanya bertumpu, berharap, bergantung pada Allah. Nah, kalau tidak ada Allah, mustahil adanya. Kalau misalkan semuanya bertumpu mungkin pada pemerintah. Gimana pemerintah deh, lebaran kapan? Nah, enggak. Semuanya bertumpu pada Allah. Allahus Samad. Bergantung semuanya pada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Dia tidak dilahirkan, diciptakan, tidak melahirkan juga. Kalau Tuhan melahirkan anak, Tuhan anak, disembahlah. Seperti akidah Nasraniyah. Ada Bunda Maryam, ditiupkan ruh, atau digauli sama Tuhan, maka hamil, kemudian lahirlah Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa ini disembah. Kenapa disembah? Karena dia langsung anak-anaknya Tuhan. Bunda Maryam lagi ibadah di mihrab. Di mihrab lagi ibadah, hamil. Siapa yang hamilnya? Tuhan. Maka Nabi Isa itu anak Tuhan. Kenapa disebut anak Tuhan? Karena dia punya banyak mukjizat, menghidupkan orang mati, mengusap sekali usapan orang penyakit kusta langsung sembuh, penyakit buta dari lahir langsung bisa melihat. Itu dia kelebihan dari Nabi Isa. Wah, ini anak Tuhan ini. Anak Tuhan. Disembah. Nah gitu. Berarti ada Tuhan. Kalau Tuhan yang itu mati, ini ada Tuhan yang ini anaknya, penerusnya. Seperti itu. Nauzubillah. Itu akidah Nasraniyah. Maka katakan Tuhan